Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara terkasih dalam selamat sore semua. Saya memberi judul tema hari ini itu adalah logika terbalik kerajaan Allah, mencari tempat terendah untuk kehormatan sejati. Dalam teks tadi dalam Injil yang kita dengar, lalu konteksnya apa? Konteksnya begini. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang untuk makan di rumah seorang pemimpin Farisi. Semua mata tertuju kepadanya, mengamati setiap gerak-geriknya, bahkan mencari celah untuk menyalahkannya. Namun seperti biasa, ini yang paling menarik. Yesus membalikkan situasi. Ia tidak menjadi objek pengamatan, melainkan menjadi pengamat yang tajam. Dari pengamatannya, ia memberikan dua pelajaran fundamental tentang cara hidup di dalam kerajaan Allah. Sebuah cara hidup yang logikanya seringkali terbalik dari logika dunia ini. Itu konteksnya sebagai prolog. Lalu ada 3 poin besar. Poin pertama, kedua, ketiga itu akan lebih lugas untuk mengatakan pembelajaran apa yang mau kita bawa pulang hari ini. Poin pertama, dalam pembelajaran pertama, saya mengatakan bahwa paradoks kursi kehormatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Yesus memperhatikan bagaimana para tamu undangan itu berlomba-lomba memilih tempat duduk yang terhormat. Mungkin kita bisa membayangkannya, mereka datang dengan pakaian terbaik, menyapa tuan rumah,
Lalu dengan cepat mata mereka menandai ruangan, mencari kursi di dekat tokoh penting atau di posisi yang utama. Sebetulnya ini adalah sebuah cerminan yang jujur dari sifat manusia. Sebetulnya kita haus akan yang namanya pengakuan, kita haus yang namanya dengan status, bahkan kita haus dengan yang namanya kehormatan. Di era media sosial saat ini, tanda kutip kursi kehormatan ini mungkin tidak lagi berupa kursi fisik di meja perjamuan, tetapi bisa bertransformasi, berubah menjadi apa? Jumlah like dan followers. Jabatan yang mentereng di kartu nama kita ditempel semuanya. Sampai sama almarhum terakhirnya ditempel semua. Atau keinginan yang selalu tampil depan dalam pelayanan. Atau kebutuhan untuk didengar dan pendapat kita harus diterima dalam setiap rapat. Kita semua sadar atau tidak seringkali mencari kursi kehormatan kita masing-masing. Namun Yesus menawarkan sebuah logika terbalik. Ia berkata, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebetulnya kalau kita mau mengecap lebih pelan-pelan, ini bukan sekedar tips etika sosial sebetulnya. Ini adalah sebuah hukum spiritual yang agung. Tuhan tidak menentang yang namanya kehormatan. Ini catatan baik-baik. Tuhan tidak menentang yang namanya kehormatan. Tetapi ia menentang cara kita mencarinya. Dunia mengajarkan kita untuk menonjolkan diri. Untuk tanda kutip menjual kehebatan kita agar dihormati. Kerajaan Allah justru mengajarkan bahwa kehormatan sejati bukanlah sesuatu yang kita rebut, melainkan sesuatu yang kita terima sebagai anugerah dari Tuhan ketika kita memiliki hati yang tulus dan rendah hati. Maka kerendahan hati bukanlah berpikir rendah tentang diri sendiri, melainkan berpikir lebih sedikit tentang diri sendiri. Ini bagi Anda yang kesulitan saya buat lebih, bahasanya lebih mudah. Kerendahan hati bukanlah berpikir rendah tentang diri sendiri, melainkan berpikir lebih sedikit tentang diri sendiri. Kerendahan hati adalah membebaskan diri dari kecemasan akan citra diri dan fokus untuk melayani Tuhan dan sesama. Maka kehormatan yang sejati datang dari Bapa di surga yang melihat kita, hati kita yang tersembunyi, bukan dari manusia yang hanya melihat penampilan luar. Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, paradoks daftar undangan. Jadi kalau Anda mulai pekan nih, ini Yesus ngomong tentang di hadapan para undangan. Setelah undangan beres, dia pelajaran kedua nih, dia nggak mau lagi cuman berpikir satu hal, dia ngajarin lagi nih kepada orang yang mengundangnya. Maka saya bilang paradoks kedua, paradoks daftar undangan. Maka setelah berbicara kepada para tamu, Yesus beralih kepada tuan rumah. Ia kembali menyajikan sebuah logika yang terbalik. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Dan lain-lain. Nasihat ini terdengar aneh, bahkan saya bilang radikal. Bukankah wajar ya mengundang orang-orang terdekat kita? Yesus tidak melarang kita bergaul dengan keluarga atau teman. Namun ia sedang membongkar, camkan baik-baik, membongkar motivasi di balik kemurahan hati kita. Seringkali kemurahan hati kita adalah sebuah investasi terselubung atau banyak disisipi dengan hidden agenda. Kita memberi kepada mereka yang kita tahu bahwa bisa membalasnya suatu hari nanti. Kita menjamu orang penting dengan harapan bisa mendapat koneksi atau keuntungan. Dan ini adalah kemurahan hati yang
transaksional, bukan kerendahan hati yang transformasional. Kalau ini yang terjadi, jangan salahkan nanti kemurahan hati ini yang transaksional ini menjadi kemurahan hati yang menjadi lazim dalam hidup sekarang. Yesus mendorong kita pada tingkat kemurahan hati yang lebih tinggi, yaitu kemurahan hati kerajaan Allah. Undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang lumpuh dan orang-orang buta. Intinya adalah berilah kepada mereka yang tidak akan pernah bisa membalasmu. Dan inilah inti dari Injil. Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita ketika kita adalah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta secara rohani. Ketika kita sama sekali tidak berdaya membalas kasihnya. Dan kasihnya adalah kasih karunia yang murni tanpa pamrih. Kita dipanggil untuk meniru kasih yang seperti itu. Siapakah orang miskin dan terpinggirkan dalam hidup kita sehari-hari? Mungkin hari ini mereka adalah rekan kerja yang selalu diabaikan. Mungkin bisa dianggap sebagai tetangga yang kesepian, atau anggota keluarga yang dianggap gagal, atau siapapun yang keberadaannya tidak memberikan keuntungan sosial bagi kita. Maka mengundang mereka ke dalam hidup kita, memberi waktu, telinga untuk mendengar, atau bantuan nyata adalah praktik nyata dari kemurahan hati kerajaan Allah. Yesus menutupnya dengan janji yang luar biasa. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu. Dan imbalannya apa? Kita tidak datang dari kalkulasi untung rugi dunia, tetapi kita datang dari harta surgawi yang kekal. Pelajaran kedua. Penutup. Hidup dengan logika surga di bumi. Jadi kita nggak usah ke surga dulu ya, jangan mati dulu ya. Jadi hidup dengan logika surga tapi di bumi. Perjamuan di rumah orang Farisi itu menjadi sebuah panggung di mana Yesus menyampaikan atau menyingkapkan betapa berbedanya nilai-nilai kerajaan Allah. Ini selalu sangat terlihat sekali. Dunia mengejar status dari luar. Kerajaan Allah menghargai hati yang rendah hati dari dalam. Dunia memberi untuk menerima. Tapi kerajaan Allah memberi karena telah menerima segalanya di dalam Kristus. Ini paham gak ini? Yang ini paham gak nih? Dunia memberi untuk menerima. Tetapi kerajaan Allah memberi karena kita telah menerima segalanya di dalam Kristus. Paham gak? Nih. Ini kata kuncinya nih di kesimpulan nih. Dunia memberi untuk menerima, tapi kerajaan Allah memberi karena kita telah menerima. Maka saya sudah bilang ulang, apa yang Anda berikan itulah sebetulnya isi dari hidup Anda. Kalau Anda membagikan kasih, membagikan sukacita, karena Anda mengalami itu dalam diri Anda. Tapi kalau Anda memberikannya adalah sinisan, gosifan, fitnah, dengki, dan itulah sebetulnya isi dalam hidup Anda. Dan hari ini kita semua diundang untuk memeriksa kembali logika hidup kita. Apakah kita masih hidup dengan logika dunia yang terus mencari pengakuan dan menghitung untung rugi? Ataukah kita hari ini berani melangkah dalam iman, mempraktikkan logika terbalik dari kerajaan Allah. Saya membuat dalam kesimpulan, yuk kita mari mulai dengan langkah kecil. Yang pertama, pilih kursi terendah hari ini dalam hidupmu. Apa itu? Biarkan orang lain yang mendapat pujian. Kerjakan tugas yang tidak terlihat. Dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Yang kedua, langkah kecilnya, perluas daftar undangan kita. Sapa dan perhatikan seseorang yang sering terabaikan. Berikan bantuan tulus tanpa mengharapkan balasan apapun. Karena pada akhirnya
Sukacita dan kehormatan terbesar tidak ditemukan di puncak hierarki dunia, melainkan sebetulnya ditemukan di kaki salib, di tempat terendah, di mana kita menemukan kasih karunia dan kemuliaan Tuhan yang sejati. Titik. Dipahami? Bawa pulang. Refleksikan. Semoga hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang lebih matang secara pribadi. Bukan cuma terlihat matang, tapi busuk, tetapi betul-betul matang dan pada akhirnya siap untuk berkarya demi kerajaan Allah. Maka mari kita hening sejenak.